pertama, kita akan belajar tentang teorema Laurent. Misalkan A ditambah H adalah suatu titik di dalam R, maka kita mempunyai F A plus H sama dengan A0 ditambah A1H ditambah A2 H kuadrat hingga seterusnya. A-1 per H ditambah A-2 per H kuadrat ditambah A-3 per H pangkat 3 hingga seterusnya. Lalu di mana AN sama dengan 1/2 PI integral kontur sepanjang kurva C dikali dengan FZ per Z min A pangkat N plus 1 DZ, yang mana N sama dengan 0, 1, 2 hingga seterusnya. A min N sama dengan 1/2 PI integral kontur sepanjang kurva C dikali dengan Z min A pangkat N min 1 FZ DZ, yang mana N sama dengan 1, 2, 3 hingga seterusnya. C1 dan C2 dijalani dalam arah positif terhadap titik-titik di dalamnya. Dalam pengintegralan di atas, kita dapat menggantikan C1 dan C2 dengan suatu lingkaran sepusat C di antara C1 dan C2. Kemudian koefisien di dalam persamaan ke-6 ini dapat ditulis dalam rumus tunggal, yaitu AN sama dengan 1/2 PI integral kontur sepanjang kurva C dikali dengan FZ per Z min A pangkat N plus 1 DZ, yang mana N 0 plus minus 1 plus minus 2 hingga seterusnya. Melalui suatu perubahan penulisan yang tepat, kita dapat menuliskan deret sebagai berikut, yaitu FZ sama dengan A0 ditambah A1 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A kuadrat hingga seterusnya. A-1 per Z min A ditambah A-2 per Z min A kuadrat hingga seterusnya, di mana AN sama dengan 1/2 PI integral kontur sepanjang kurva C1 dikali dengan FZ per Z min A pangkat N plus 1 dikali DZ, yang mana N-nya sama dengan 0 plus minus 1 plus minus 2 hingga seterusnya. Nah, yang ini dinamakan teorema Laurent. Dan persamaan 5 atau 6 ini seperti persamaan 5 dan 6 yang ini. Lalu persamaan ke-6 yang bawahnya dengan koefisien 6, 7 atau 9 dinamakan deret atau uraian Laurent. Di sini memiliki persamaan 8 dan 9. Ada contoh soal, tentukan deret Laurent untuk fungsi fz sama dengan 1 per z ditambah 1 per 1 min z di sekitar z sama dengan 0 untuk daerah z-nya di antara 0 dan 1. Penyelesaiannya, di sini kita memiliki singularitas di z sama dengan 0 dan z sama dengan 1. Lalu kita mencari deret anulusnya. Untuk 1 per z, deret Laurentnya adalah z pangkat min 1. Lalu untuk 1 per min z itu ada di daerah z kurang dari 1. Deretnya adalah 1 ditambah z kuadrat ditambah z pangkat 3. Jadi kita gabungkan keduanya. Fz sama dengan 1 per z ditambah 1 ditambah z kuadrat ditambah z pangkat 3 hingga seterusnya. Lalu fz-nya ini 1 ditambah z kuadrat ditambah z pangkat 3. Ini adalah deret Laurent untuk fz di anulus z-nya di antara 0 hingga 1. Jadi kita melihat ada satu suku untuk pangkat negatif, yaitu z min 1, dan sisanya adalah suku dengan pangkat non negatif. Selanjutnya ada pengelompokan kesingularan. Yang pertama itu kita memiliki pol. Jika fx berbentuk persamaan ke-8 itu yang ini, yang paling atas,
Fz sama dengan A0 ditambah A1 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A kuadrat dan seterusnya hingga A-1 per Z min A ditambah A-2 per Z min A kuadrat hingga seterusnya. Nah, itu pada persamaan ke-8, sehingga bagian utamanya hanya memiliki sejumlah berhingga suku yang diberikan oleh A-1 per Z min A ditambah A-2 per Z min A kuadrat hingga A-N per Z min A pangkat N, di mana A-N tidak sama dengan 0, maka Z sama dengan A dinamakan suatu pol bertingkat N. Jika N sama dengan 1, maka ia dinamakan pol sederhana. Jika Fz memiliki pol di Z sama dengan A, maka Fz-nya tak hingga. Lalu yang kedua ada kesingularan yang dapat dihapuskan. Jika suatu fungsi bernilai tunggal, Fz tidak didefinisikan Z sama dengan A, tetapi Fz ada, maka Z sama dengan A dinamakan suatu kesingularan yang dapat dihapus. Karena kita mendefinisikan Fz di ZA sama dengan Fz. Jika Fz sama dengan sin Z min Z, maka Z sama dengan 0 adalah suatu kesingularan yang dapat dihapuskan. Karena F0 sama dengan sin Z min Z sama dengan 1. Sin Z min Z sama dengan 1 dikali dengan Z dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dengan Z7 per Z7 faktorial hingga seterusnya. Sama dengan 1 dikurang Z pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan Z pangkat 5 per 5 faktorial dikurang dengan Z pangkat 7 per 7 faktorial hingga seterusnya. Selanjutnya adalah kesingularan esensial. Jika Fz bernilai tunggal, maka kesingularan yang bukan pol atau kesingularan yang dapat dihapuskan dinamakan suatu kesingularan esensial. Jika A sama dengan 0, maka suatu kesingularan tersebut adalah esensial dari Fz. Maka bagian utama uraian Lorentz-nya memiliki tak berhingga banyaknya suku. Contoh, karena E pangkat 1 per Z sama dengan 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 faktorial Z kuadrat ditambah dengan 1 per 3 faktorial Z kuadrat hingga seterusnya. Nah, jadi maka Z0 adalah suatu kesingularan esensial. Lalu yang keempat ada titik cabang. Jika suatu Z sama dengan Z0, maka suatu titik cabang dinamakan dari fungsi bernilai banyak Fz jika cabang Fz bertukar bila mana Z menggambarkan suatu lintasan tertutup di sekitar Z0. Karena setiap cabang fungsi bernilai banyak analitik, maka semua teorema untuk fungsi analitik, khususnya teorema Taylor, dapat digunakan. Di sini ada contoh cabang dari Fz sama dengan Z pangkat 1 per 2, yang mana Z-nya itu bernilai 1, memiliki suatu deret Taylor-nya, yaitu A0 ditambah A1 dikali Z min A ditambah A2 dikali Z min A pangkat kuadrat hingga seterusnya dengan jari-jari konvergennya R sama dengan 1. Nah, yang mana jarak dari Z sama dengan 1 ke titik singular terdekat dinamakan titik cabang Z sama dengan 0. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sofia Nur Afifah Isma. Selanjutnya yaitu kesingularan di tak berhingga. Dengan memisahkan Z sama dengan 1 per W dalam Fz, kita memperoleh fungsi 1 per W sama dengan fungsi W. Maka bentuk kesingularan di Z sama dengan tak berhingga. Didefinisikan Fw di W sama dengan 0
Contoh, Fz sama dengan Z pangkat 3 memiliki pol bertingkat 3 di Z sama dengan tak berhingga. Karena Fw sama dengan F1 per W, maka Fw juga sama dengan F1 per W pangkat 3. Yaitu suatu pol bertingkat 3W sama dengan 0 dengan Fz sama dengan E kuadrat memiliki suatu kesingularan di Z sama dengan tak berhingga. Karena Fw sama dengan F1 per W, maka Fw juga sama dengan E pangkat 1 per W, yang memiliki suatu kesingularan di W sama dengan 0. Selanjutnya yaitu contoh soal. Klasifikasikan singularitas Z sama dengan 2 untuk fungsi Z sama dengan Z kurang 2 per Z kuadrat kurang 4. Penyelesaiannya, pertama, faktorkan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu Z kuadrat dikurang 4 sama dengan dalam kurung Z kurang 2 dikali dalam kurung Z plus 2. Maka fungsi menjadi Fz sama dengan Z kurang 2 per Z kurang 2 dikali dalam kurung Z tambah 2. Untuk Z tidak sama dengan 2, kita bisa menyederhanakannya menjadi Fz sama dengan 1 per Z plus 2. Ketika kita cari limit, ketika Z mendekati 2, maka limit Z mendekati 2, 1 per Z plus 2 sama dengan 1 per 2 ditambah 2 sama dengan 1 per 4. Karena limitnya ada dan terbatas, yaitu 1 per 4, maka Z sama dengan 2 adalah singularitas terhapuskan. Selanjutnya yaitu fungsi penuh atau entire. Suatu fungsi yang analitik di mana-mana dalam bidang berhingga, yaitu di mana-mana kecuali di tak berhingga, dinamakan suatu fungsi entire, penuh, atau fungsi integral. Fungsi E pangkat Z, sin Z kali cos Z adalah salah satu fungsi penuh. Suatu fungsi penuh dapat dinyatakan dengan suatu deret Taylor yang memiliki jari-jari kekonvergenan tak berhingga. Sebaliknya, jika suatu deret kuasa memiliki jari-jari kekonvergenan tak berhingga, maka ia menyatakan suatu fungsi penuh. Perhatikan bahwa menurut teorema Liouville, suatu fungsi yang analitik di mana-mana termasuk di tak berhingga haruslah suatu konstanta. Contoh soalnya yaitu, jelaskan mengapa fungsi Z sama dengan Z pangkat 3 dikurang 2Z plus 5 adalah fungsi penuh. Penyelesaiannya, fungsi Fz sama dengan Z pangkat 3 dikurang 2Z ditambah 5 adalah sebuah polinomial. Kita tahu bahwa setiap polinomial adalah fungsi yang analitik di setiap titik di seluruh bidang kompleks C. Ini berarti turunan dari fungsi polinomial selalu ada di mana saja di C. Oleh karena itu, definisi fungsi penuh adalah analitik di seluruh C. Maka, Fz sama dengan Z pangkat 3 dikurang 2Z ditambah 5 adalah fungsi penuh. Selanjutnya yaitu fungsi meroformik, suatu fungsi yang analitik di mana-mana dalam bidang berhingga kecuali di sejumlah berhingga. Paul dinamakan suatu fungsi meroformik. Contoh, Z per dalam kurung Z minus 1 dikali dalam kurung Z plus 3 dikuadratkan, analitik di mana-mana dalam bidang berhingga kecuali di pol Z sama dengan 1, yaitu pol sederhana, dan Z sama dengan minus 3, yaitu pol bertingkat 2, adalah suatu fungsi meroformik. Untuk contoh soal, tentukan semua titik singular dari fungsi Fz sama dengan E kuadrat per dalam kurung Z minus 1 dikuadratkan dikali Z dalam kurung Z plus 2. Dan klasifikasikan jenis singularitas di masing-masing titik. Apakah fungsi ini merupakan fungsi meroformik, dan jelaskan. Oke, untuk penyelesaiannya, kita bisa dari fungsi ini kita tahu bahwa penyebutnya yaitu Z minus 1 kuadrat dikali Z plus 2, yang 0 di Z sama dengan 1 dan Z sama dengan minus 2. Untuk Z sama dengan 1, order kutubnya adalah 2, karena pangkatnya dari Z minus 1 itu Z minus 1 dikuadratkan atau pangkatnya 2. Untuk yang Z minus 2, order kutubnya adalah 1 karena pangkat dari Z plus 2 itu adalah 1. Karena semua titik singular merupakan kutub bunga esensial atau cabang, maka Fz adalah fungsi meroformik di seluruh bidang kompleks kecuali di Z sama dengan 1 dan Z sama dengan minus 2. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya MAD Apriansyah Muiz. 5. Uraian Lagrange. Misalkan Z akar dari Z sama dengan A plus zeta pi Z yang memiliki nilai Z sama dengan A bila mana zeta sama dengan 0. Jika pi Z analitik di dalam dan pada suatu lingkaran C yang memuat Z sama dengan A, maka kita mempunyai
Z sama dengan A plus sigma N sama dengan 1 sampai hingga zeta pangkat N per N faktorial dikali D pangkat N min 1 per DA pangkat N min 1 dikali PA dipangkatkan N. Lebih umum lagi, jika F aksen Z analitik di dalam dan pada C, maka Fz sama dengan Fa plus sigma N sama dengan 1 sampai hingga zeta pangkat N per N faktorial dikali D pangkat N min 1 per DA pangkat N min 1 dikali F aksen A dikali PA dipangkatkan N. Uraian 12 dan kasus khusus 11 seringkali dinyatakan sebagai uraian Lagrange. Contoh soal, misalkan Z sama dengan A plus PZ dengan PZ sama dengan Z kuadrat per 2 dan A sama dengan 0. Gunakan uraian Lagrange untuk menentukan bentuk eksplisit dan solusi fungsi implisit Z sama dengan PZ di sekitar A sama dengan 0 hingga suku ketiga. Tunjukkan proses perhitungan dengan jelas. Untuk penyelesaiannya, kita ingin menyatakan solusi Z dari Z sama dengan Z kuadrat per 2 dalam bentuk deret daya. Maka Z sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai hingga dikali 1 per N faktorial dikali D pangkat N min 1 per DA pangkat N min 1 dikali PA pangkat N, di mana A sama dengan 0. Karena PZ sama dengan Z kuadrat per 2, maka P 0 sama dengan 0. Turunan pertama PZ aksen sama dengan Z. Hitung suku hingga order ketiga. Itu untuk N sama dengan 1, itu P 0 sama dengan 0. Untuk N sama dengan 2, 1 per 2 faktorial dikali D per DA dikali PA kuadrat, di mana A sama dengan 0. Maka 1 per 2 D per DA A pangkat 4 min per 4, di mana A sama dengan 0, maka hasilnya sama dengan 0. Untuk N sama dengan 3, Pi A pangkat 3 sama dengan A kuadrat per 2 dipangkatkan 3 sama dengan A pangkat 6 per 8, turunan kedua 0 di A sama dengan 0. Sehingga solusi trivial Z sama dengan 0, namun dengan bentuk eksplisit lainnya ini menyiratkan Z sama dengan 0 adalah solusi tetap. 6. Kesinambungan analitik. Apabila tidak mengetahui bentuk yang tepat dari suatu fungsi analitik Fz, tetapi hanya diketahui di dalam suatu lingkaran kekonvergenan C1 yang berpusat di A pada gambar berikut, di mana Fz disajikan oleh suatu deret Taylor A0 plus A1 dikali Z min A plus A min 2 dikali Z min A dipangkatkan 2 plus sampai hingga. Pilihlah suatu titik B di dalam C1, maka kita dapat menentukan nilai Fz dan turunannya di B dari 13 dan kita sampai pada suatu deret baru, yaitu B0 plus B1 dikali Z min B plus B2 dikali Z min B dipangkatkan 2 plus sampai hingga. Dengan jari-jari kekonvergenan C2, jika C2 diperluas melebihi C1, maka nilai Fz dan turunannya dapat diperoleh dalam bagian perluasan ini, sehingga diperoleh keterangan yang lebih banyak lagi tentang Fz. Contoh soalnya, fungsi Fz diketahui analitik dalam lingkaran C1 dengan pusat di Z sama dengan 0 dan jari-jari 1, serta diberikan oleh deret Fz sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga An Z pangkat N. Tentukan apakah fungsi tersebut dapat diperluas secara analitik ke luar C1 melalui lintasan dari Z sama dengan 0 ke Z sama dengan 2 yang tidak melalui titik singular. Berikan penjelasan mengenai konsep kesinambungan analitik dan berikan contoh konkret. Untuk penyelesaiannya, perluasan analitik dimungkinkan jika sepanjang lintasan dari 0 ke 2 tidak terdapat singularitas. Jika Fz hanya memiliki singularitas di luar jari-jari 1, maka perluasan melalui
di sekitar sepusat lebih besar atau rantai cakram dapat dilakukan. Misal gunakan cakram pertumpang tindih C1, C2, C3 dan seterusnya hingga mencapai titik Z sama dengan 2. Selama semua cakram tidak membuat singularitas.